Oke, Oke. silakan Ya, dimulai. makasih ya, dan terima kasih untuk teman-teman juga yang udah mau join sharing session saya walaupun udah malam ya. Makasih yang udah join. Ya, di sini sesuai dengan requestnya Beatritra juga, saya mau introduce salah satu platform dan juga salah satu library Python yang namanya Hugging Face dan Gradio. Jadi di goals dari sharing session saya ini, nanti kita bisa ngeload model yang ada di Hugging Face Hub, terus juga bisa build UI berbasis webnya pakai library Gradio, dan dan ini juga 100% nggak pakai setup server ya. Ya, dan yang kita bakal build ini yang hari ini adalah fish weight predictor, jadi mempredik berat ikan ya, pakai model open source ya, namanya scikit-learn fish weight. Oke, jadi di sini sebelum mulai harus ada Python-nya, juga disarankan Python 3.9, basic Python sama pip untuk install package. Nah, ini mau introduce dulu apa itu Hugging Face ya. Jadi kalau saya pas masih kuliah itu saya sudah dapat materi tentang machine learning juga. Jadi eh, flow dari kita testing dan training model itu kan biasanya kita download modelnya di lokal. Misalkan kita itu downloadnya lewat Google Drive lah atau apa, terus kita bikin Google Colab, dan nanti biasanya untuk modelnya juga bakal disimpan di Drive dan juga mungkin di Google Colab-nya itu sendiri ya di save. Nah, sebenarnya sudah di sini aku mau share juga tentang Hugging Face, di mana Hugging Face ini adalah sebuah platform yang open source. Ini full ecosystem di mana Hugging Face ini adalah khusus untuk sharing tentang machine learning model, dataset, dan demo aplikasi. Biasanya kita juga kalau mau share GitHub Codes itu, eh, eh, sharing code itu biasanya kan pakai GitHub ya. Tapi di sini eh, kalau kita pakai GitHub untuk sharing model atau dataset juga, GitHub itu nggak terlalu optimize untuk itu. Nah, di sini Hugging Face-nya ini hadir untuk fill the gap lah di sini. Nah, di sini ada tiga produk dari Hugging Face itu sendiri. Yang pertama Hub, Space, dan Libraries. Nah, yang pertama itu adalah Hub ya, atau namanya model Hub. Nah, di sini kalian bisa nyari atau upload model machine learning kalian. Di sini model hub ini terdiri dari model card, Redmi.md untuk menjelaskan apa sih tentang apa model kalian. Ada filesnya, yaitu artifak dari model kalian, karena kalian setiap training itu kan pasti dapat wake atau dapat binary-nya lah, hasil training gitu. Dan nanti itu yang bakal di-load ketika mau prediksi sesuatu. Terus ada metadata. eh, Metadata itu seperti model ini untuk apa, dan evaluation matrix yang dipakai untuk mengevaluasi model tersebut. Nah, contohnya di sini saya sudah login di Hugging Face. Di sini kalau kita cari di models itu ada banyak banget models ya. Yang eh, paling populer itu kayaknya text generation sih. Text generation atau LLM sih sebenarnya. Nah, di sini juga bisa filter open source model LLM seperti misalkan Qwen 3.6. Nah, ini biasanya nih populer nih kalau kalian mau bikin LLM atau hosting LLM kalian sendiri di rumah. Mungkin kalian bingung untuk nyari modelnya, di sinilah di Hugging Face lah. Kalian bisa cari model-model. Di sini saya juga ada beberapa model yang saya bikin. Kebetulan saya tesis juga mengenai mengenai eh, captioning ukiran Bali. Jadi saya simpen model saya di sini juga gitu, di Hugging Face. Nah, di sini model, dan juga selain model itu kalian juga bisa nge-upload dataset ya. Jadi misalkan kalian biasanya tuh kalau kita nge-pushnya di Drive itu bisa jadi kalau datanya itu terlalu besar, kalian bakal ngabisin kuota drive kalian lah. Nah, di sini kalian juga bisa upload dataset. Contohnya ini saya dapat upload dataset tesis saya, Balinese Carving Caption, yang terdiri dari image sama teks. Nah, ini
kalian nanti kalau mau download ini tinggal panggil aja di kodenya gitu. Jadi lumayan simpel sih kalau kalian itu uh, apa taruh semuanya di Hugging Face. Ya, itu model hub ya. Terus untuk tesnya coba saya download satu model ya, yang saya pakai untuk demo. Nah ini scikit-learn Fishwake. Ini untuk predik berat ikan ya. Nah jadi di sini ada tipe modelnya tabular regression. Jadi kayak regression linear regression dah. Nah mungkin saya paste aja ini ya. Saya .pg lalu model. Ya, jadi untuk manggil modelnya karena setiap model itu pasti dapet ID-nya sendiri ya. Seperti ini contohnya dataset saya itu ID-nya iGisil slash Balinif Carving Caption. Nanti kalian tinggal ini aja di sini, put aja namanya, klik download, dan kalian bisa load langsung di Python kalian. Nah, selesai download. Oke, mungkin izin meng-highlight ya Pak Bagus ya. Jadi ini adalah Ya, mengunduh model yang sudah di training kan ya Pak Bagus ya. Jadi sudah ya ada benar. modelnya dia ya. Gitu. Hmm. Jadi ini Pak Bagus dia menggunakan model yang sudah ready to use gitu ya, yang ada di apa platformnya si Hugging Face adik-adik ya. Jadi Hugging Face itu kalau kalian mau download model yang sudah ready bisa di sana ya. Jadi kalian bisa nge-pre-train lagi, apa nge-fine tuning lagi gitu bisa juga sebenarnya. Ya, nah ini Pak Bagus dia mengunduh model yang sudah ada. Tetapi kalau kita mau training di Colab sendiri itu extensionnya simpan pakai apa ya Pak? Pak Bagus? Oh, oke. Oh, Untuk ini modelnya ya. Misalkan untuk training ya. Heeh. Misalkan seperti itu misalkan. Karena mereka nanti kasusnya adalah mereka akan nge-training dari data yang sudah ada Pak Bagus. Jadi mereka akan nge-training dulu, Hmm. kemudian kan kita save modelnya gitu ya Pak Bagus ya. Kemudian itu nanti kita load. Itu mungkin ya. Oke. Biasanya kalau saya itu pakai pickle sih. Formatnya pakai pickle berarti ya, bukan Ya, H5. bukan. Jadi biasanya model itu kalau kita mau upload itu kita pakai pickle namanya. Nah ini contohnya. PKL itu adik-adik. Ya, pickle. Nah, mungkin saya uh, uh, nge-research nyampe baru dari dulu ya. Mungkin nanti saya tambahin nanti di Notion saya gimana caranya upload ya. Oke, sip, nggak apa-apa Pak Bagus. Intinya kan itu model yang sudah siap gitu ya, yang sudah di Hmm. save pickle-nya. Oke. Ya, ini kita download dulu sebentar. Saya mau debug. Saya lupa. Oke, coba saya download. Ya, di sini Hugging Face tuh sebenarnya banyak banget, tapi lumayan hype sekarang karena sekarang kan banyak model machine learning LLM ya, yang open source seperti Qwen, Mistral, Google juga. Nah, ini juga misalkan kalian mau nyari model open source, ini banyak banget gininya. Kalian mau filter seperti multimodal, seperti audio text to text, image text to text. Nah, mungkin kalian mau uh, explore lagi. Oke, mungkin saya lanjut lagi ya. Mungkin setelah kita mau download modelnya, setelah bisa download modelnya kan nanti kita harus build UI-nya. Nah, untuk build UI yang simple, mungkin ini nggak cocok untuk production, tapi kalau untuk research, akademik itu udah cukup bagus sih. Nah, itu biasanya saya pakai Gradio. Nah, ini Gradio ini bisa ngerubah Python function kalian tuh jadi web UI pakai kurang dari 10 lines lah, codes. Jadi dari Gradio ini kalian ada input widgets-nya, kalian bisa bikin output display. Nah, yang terpentingnya kalian juga bisa share public URL nih. Nah, untuk share public URL nih kalian harus upload aplikasi kalian ke Hugging Face Space. Ini sebenarnya gratis. Nah, Space ini adalah seperti hosting platform model kalian lah. Jadi kalian bisa bikin UI di sini, terus kalau kalian sudah selesai bikin UI-nya, kalian mau share gitu, misalkan mau ngumpulin tugas kalian gitu. Nggak mungkin share localhost ya. Jadi kalian upload aplikasi kalian di Space. Nah, di sini di Space ini juga banyak banget yang bisa kalian cari gitu. Misalkan contohnya banyak-banyak banget yang open source di sini. Nah, ini udah mulai nggak jelas ya. Jadi saya coba cari manualnya dulu deh. Saya download Fish model. Fish model. Cari dataset lain deh. Misalkan
Post prediction, ini bisa price prediction. Ini download this. Oh, enggak bisa. Nah, ini selain Pickle ada banyak sih datasetnya. Ini tergantung kalian gimana jadinya ya, konfigurasi model kalian seperti apa. Ini ada contohnya pakai Bin dan JSON sih. Ini mirip kayak H5 sih. Ini TensorFlow. Ini sekalian sama datasetnya ya? Oh enggak, ini Kak? cuma Hmm, modelnya aja sih. ya, Bisa saya dan ya, lumayan sih ini kalau Python nih lumayan apa sih namanya? Sensitif sama requirement. Oke. Akhirnya satu bisa ya. Nah, jadi ya lumayan sih kalau Python itu kalau kalian nggak ada di sini, kalau modelnya itu nggak bagus itu biasanya mereka itu nggak ngasih ini apa sih namanya? Redmi-nya ya. Ya kayak Redmi-nya. Nah, kayak ini kan contohnya dari Nvidia banyak ya. Eh, jelas lah Nvidia-nya Hmm. ngasih Redmi Hmm. di reference, model arsitektur, input. Nah, ini kalian kalau mau nyari yang bagus tuh harus cari yang lebih yang terpercaya lah ini yang lebih. Ya, tapi supaya cepat saya pakai ini. Saya nggak mungkin download modelnya Nvidia yang terlalu ini terlalu Besar. besar. Nah, oke, jadi dapat satu di sini, sebenarnya satu di sini. Coba saya lagi download PY ini tentang host price prediction ya. Nah, jadi misalkan ini kan baru kita download modelnya aja deh. Dan kita ngeprint model summary-nya seperti kayak gimana. Nah, sekarang kita gimana caranya kita pakai modelnya ini kan. Nah, kita bisa pakai Gradio. Jadi di sini saya suruh AI saya ya. We will Gradio I that and input and get that sih setting price. Enggak. Kalau ngambil dari model sih sebenarnya sulit juga karena kalian kan setiap model itu punya inputannya sendiri ya. Iya. Betul. Kalau misalkan Redmi-nya nggak lengkap, kita nggak tahu juga inputnya kayak gimana sih. Termasuk formatnya kan Pak Bagus dia pengennya. Masuk formatnya yang benar. Ya, ya, jadi sekali sekali lagi adik-adik ini Pak Bagus dia memanfaatkan model yang sudah di training gitu adik-adik. Jadi Pak Bagus nggak tahu modelnya arsitekturnya seperti apa walaupun ini ada di summary-nya kan kita bisa lihat apa namanya ukurannya aja ya ukuran inputnya maunya berapa gitu ya. Nah, tapi untuk kasus kalian nanti di final project itu kan di mata kuliah data mining kalian nge-training modelnya adik-adik ya kan? Nge-training modelnya di mata kuliah data mining, kalian punya data, nge-training gitu ya, terserah kalian mau pakai modelnya mau apa, mau neural network, ML, multi-layer perceptron kah atau apa, silahkan. Nah, nanti deployment-nya maksudnya diaplikasikan dalam bentuk apa web gitu ya. Nah, ini Pak Bagus sedang di tahap itu ya. Jadi modelnya sudah ada, terus Pak Bagus coba bikinin interface webnya gitu sebenarnya ya. Kemudian nanti dicoba di-online-kan dengan menggunakan fasilitasnya si Hugging Face gitu ya, Pak Bagus ya. Ya, gitu. Tapi kalau mau di hosting kita bisa Pak Bagus. Di hosting website sendiri. Oh ya, di hostingnya kita. Bisa ya, so, saya cari Gradio localhost, Gradio local deployment. Sebenarnya bisa sih. Gradio ini kan cuma AI, UI maksudnya. Kok AI sih? UI framework ya, seperti itu. Ini bisa sih Hmm. sebenarnya di deploy sendiri. Bisa nggak dia jadi apanya ya, misalkan kalau di Laravel tuh jadi file ininya, apa namanya, view-nya gitu bisa ya? Bisa, bisa. Sebenarnya Gradio bisa seperti itu sih juga. Hmm. Tapi ini kan simple, lumayan simple sih untuk Ya untuk untuk radio sendiri. Maksudnya kalau kalian mau UI yang lebih kompleks itu lebih bagus pakai ini, pakai JavaScript. Ya, ini AI saya sampai bingung juga kan kalau misalkan model kalian tuh nggak dipakai Redmi-nya. AI-nya bingung juga ini. Gimana sih caranya saya bikin input? AI aja bingung ya, apalagi saya. Ya, nanti kalian kalau mau bikin project harus dilengkapin juga Redmi-nya walaupun nggak terlalu signifikan. Ini udah. Nah ini dapat Taiwan Host Price Prediction kehadiran lah ya. Nah coba kita lihat modelnya ini. Nah di sini ada downloadnya kan saya download modelnya. Modelnya itu namanya yang ini ya. Yang mungkin si cloud-nya nggak. Oh,
Ya sila output code to download. Nah ini ya ini pakai PKL sih, pickle. Ya, Redmi-nya Hi, this is Taiwan host prediction. Ini lumayan sih. Wah ini AI-nya ngasih ini nih suggestion nih. Ya kalau kalau kalian pakai AI gampang banget sih bikin Redmi seperti ini. Nah ini saya fixin lah nih Redmi-nya. Nah biasanya kalau Redmi ini ada modelnya kayak gimana, neural network. Terus gimana cara downloadnya? Saya di app.py-nya ya. Nah, di sini uh, ini UI-nya ya. Simple banget kan nih cuma 68 line sebenarnya. 68 lines tapi udah bisa nge-host kayak begini. Ini lumayan kalau kalian nggak begini apa nggak terlalu kompleks UI-nya ini udah bagus banget sih menurut saya. Nah di sini Gradio sendiri itu dia itu pakai kayak ini ya model interface namanya. Nah, di sini ada custom function, di sini predict. Nah, untuk function predictnya kalian pakai modelnya sendiri sih. Untuk manggil modelnya seperti apa gitu. Di sini predict ini inputnya itu ada beberapa seperti transaction date, host age, distance to MRT, convenience store, read longitude, nomornya, nomor hostnya mungkin ya. Nah, di sini predict ini eh inilah ngambil ininya ngambil semua parameternya yang nanti kita bakal input terus dimasukin ke array. Nah, ini kan eh kayaknya nih linear regression sih. Nah, jadiin array itu untuk semua fiturnya. Terus kita oh ya sebelum run UI-nya kalian juga harus download model dan load juga ya harus di load ini. Nah terus nanti kalian tinggal panggil model predict. Nah di sini kalian kan perlu ngambil inputnya dari usernya kan untuk transaction date. Nah semua inputnya inilah kalian tinggal pakai di Gradio interface itu pakai inputs di sini. Di sini ada transaction date, host, distance, semuanya. Nanti di sini ada outputsnya juga pakai text box, predicted host price, ada title, description. Nah otomatis kalian ada di sini. Nah, di sini coba saya ganti nih, misalkan host age-nya 50 years, submit. Nah, jadi ya mungkin kalau hostnya lebih tuh, makin tua makin murah ya, misalkan 500 tahun. Nah, ini jadi berkurang terus. Nah, ini misalkan distance-nya saya tambahin. Nah, jadi inilah predicted-nya. Nah, jadi kalian kalau misalkan mau deploy nih, sekarang kan harus mau share nih kan karena sekarang masih ke localhost ya. Nah, biasanya kalian bisa ke space ini kalian harus login akun Hugging Face kalian, klik aja new space, space name-nya maksudnya yang bisa baca. Nah, di sini kalau pakai Hugging Face ini lumayan gampang untuk deployment Gradionya karena kalian bisa pakai SDK-nya mereka di Gradio, yang basic aja nggak pakai GPU, terus pakai public. Oke, create aja. Nah, di sini ada nya sih cara-caranya. Nah, saya di clone sini terus